Baik, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan bahas lagi kuliah jaringan komputer. Khususnya kita akan bahas subbab data link layer, yaitu bagian introduction. Minggu depan akan kita lanjut lagi ke bagian penanganan error pada data link layer. Jadi ini sebagai pendahuluan. Jadi di mana posisi data link layer dari 7 layer OSI? Minggu sebelumnya sudah kita bahas tentang 7 layer OSI, di mana ada 7 buah layer, mulai dari physical sampai application layer. Data link layer adalah layer kedua, yang posisinya berada di atas physical layer dan di bawah network layer. Jadi apa yang dimaksud dengan data link layer, dan juga apa saja fungsi-fungsi dari layer ini. Fungsi dari data link layer ada 3, yaitu yang pertama, menyediakan layanan, yaitu ke layer yang di atasnya, yaitu layer network. Kemudian yang kedua, jelas ada penanganan error. Ya, pada saat transmisi data, mungkin saja terjadi gangguan atau error, sehingga perlu dilakukan penanganan. Dan terakhir adalah pengaturan aliran data. Ya, tujuannya agar penerima yang lambat tidak dibanjiri oleh pengirim yang cepat. Itu 3 fungsi utama dari data link layer. Selanjutnya kita bahas dulu fungsi yang pertama, yaitu memberikan layanan ke network layer. Mengapa network layer perlu diberikan layanan? Nah, di sini misalnya kita lihat ada sebuah host 1 yang ingin mengirimkan data ke host 2. Di mana host 1, yaitu network layer, ingin mengirimkan data ke network layer yang ada di host 2. Tentu network layer dari host 1 tidak bisa mengirimkan data secara langsung, sehingga dibutuhkan adanya layanan dari layer-layer yang ada di bawahnya, yaitu layer data link dan juga layer physical. Bisa kita lihat ke gambar sebelah kanan seperti ini, alur aktual atau alur sesungguhnya dari pengiriman data, yaitu dari layer network, mengirimkan ke layer data link, kemudian diteruskan lagi ke layer physical, baru masuk ke physical medium atau media fisik yang sebenarnya mengirimkan data secara real, dan akhirnya diterima oleh layer physical di host 2, kemudian diteruskan ke layer di atasnya yaitu layer data link, dan terakhir ke layer network. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa lihat bahwa layer kedua memegang peranan penting dalam menunjang fungsi dari layer ketiga, yaitu layer network. Itulah penjelasan dari layanan yang diberikan ke layer network. Kemudian yang kedua tadi ada penanganan error. Mengapa perlu ada penanganan error? Karena seperti yang kita bahas di layer physical minggu lalu, bahwa physical medium yang berperan sebagai media transmisi sering mengalami kegagalan atau gangguan, sehingga bit-bit data yang dikirim dan diterima ada kemungkinan berbeda. Nah, layer data link ini berfungsi untuk memastikan bit-bit data yang diterima sama dengan bit-bit data yang dikirim. Namun, perlu kita perhatikan bahwa masalah penanganan error nih tidak hanya dilakukan oleh layer data link. Layer-layer yang lain juga melakukan penanganan error, namun dengan mekanisme yang sedikit berbeda. Jadi layer data link merupakan layer paling bawah yang berperan dalam penanganan error tahap pertama. Bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari fungsi yang sudah kita bahas tadi, kita perlu membahas tentang frame, yaitu satuan data yang akan diproses pada data link layer. Jadi untuk menjalankan fungsinya, ini data link layer membungkus paket data dari network layer menjadi sebuah frame sehingga siap ditransmisikan. Ya, isi dari sebuah frame bisa dibagi menjadi 3, yaitu bagian header, yaitu bagian kepala, kemudian bagian payload, itu adalah isi data, kemudian yang trailer. Trailer ini mirip seperti header, yaitu informasi tambahan. Nah, ini gambaran secara umum.
Jadi paket yang diterima dari layer di atasnya, yaitu layer network, kemudian dipecah menjadi sebuah frame, di mana ditambahkan header dan ditambahkan trailer. Nah, informasi itulah merupakan informasi tambahan nanti yang bisa berperan sebagai penanganan error di layer data link di host tujuan. Kemudian kita lanjut membahas tentang service atau layanan apa saja yang diberikan oleh data link kepada layer di atasnya, yaitu layer network. Ada 3 jenis layanan atau 3 jenis model layanan. Yaitu yang pertama, unacknowledged connectionless service. Yang kedua, acknowledged connectionless service. Dan terakhir ada acknowledged connection oriented service. Mari kita bahas perbedaan masing-masing service ini. Yang pertama adalah unacknowledged connectionless service. Jadi sifat dari layanan ini adalah mengirimkan independent frame tanpa menunggu konfirmasi dari penerima. Ya, jadinya kita bahas yang pertama maksudnya unacknowledged itu artinya tanpa konfirmasi. Kemudian connectionless artinya mengirimkan independent frame. Ya, jadi itu kata kuncinya. Kemudian jika ternyata frame yang dikirimkan mengalami error atau loss, maka tidak ada upaya untuk memperbaiki atau mengirim ulang. Ya, jadi istilahnya kita bisa bilang pengirim tinggal ngirim saja, meskipun frame-nya hilang, tidak nyampe atau error, tetap dilanjutkan mengirimkan frame-frame yang lain. Ya, tidak ada pengiriman ulang. Jadi biasanya service ini cocok digunakan untuk real-time traffic, seperti misalnya video call ataupun call biasa yang membutuhkan data secara cepat tanpa harus melihat kualitas dari data yang dikirimkan. Kemudian jenis service yang kedua yaitu acknowledged connectionless service. Ini perbedaannya dengan pertama adalah adanya ACK atau acknowledge. Jadi frame tetap dikirimkan secara independen, artinya tidak berkelompok, sehingga setiap frame bisa memiliki jalur yang berbeda-beda untuk mencapai mesin tujuan atau host tujuan. Ya, cuman perbedaannya adalah penerima mengirimkan konfirmasi atau ACK. Isi konfirmasi itu adalah informasi apakah frame diterima dengan benar atau terjadi error. Oke, kemudian dilanjut. Jika ternyata frame tersebut mengalami error dan sudah dikonfirmasi bahwa frame tertentu yang mengalami error, maka pengirim akan mengirim ulang frame yang diminta. Ya, ada proses pengiriman ulang artinya. Kemudian, jika dalam rentang waktu tertentu belum ada konfirmasi balik, pengirim juga akan mengirim ulang frame. Ya, berarti perbedaan dengan yang pertama, ada pengiriman ulang baik ketika frame itu mengalami error yang sudah dikonfirmasi, maupun jika tidak ada konfirmasi, maka pengirim tetap akan mengirim ulang frame. Selanjutnya, service yang terakhir, itu adalah acknowledged connection oriented service. Ya, perbedaannya di sini ada connection oriented. Kalau sebelumnya kita bahas ada connectionless, artinya frame yang dikirimkan memiliki jalur masing-masing. Kalau yang sekarang connection oriented artinya setiap frame diberikan nomor berurutan dan dikirimnya berkelompok, bukan individu seperti yang tadi. Sehingga frame-frame yang berkelompok ini memiliki rute pengiriman yang sama. Dampaknya apa? Dampaknya nanti penerima mendapatkan frame yang sudah terurut dengan benar. Kalau yang tadi yang connectionless, berarti setiap frame dikirimkan secara individu atau independen, sehingga memiliki jalur yang berbeda-beda, dan dampaknya penerima mendapatkan frame yang belum tentu terurut. Persamaannya dengan layanan yang kedua adalah penerima sama-sama mengirimkan konfirmasi atau ACK, sehingga pengirim mengetahui apakah frame sudah diterima dengan benar atau terjadi error. Ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa model service ini adalah yang terbaik karena menjamin sekelompok frame telah diterima dengan benar dan sesuai urutan. Nah, dari tadi kita bahas acknowledgement atau ACK dalam singkatnya. Jadi berdasarkan model service tadi,
mengirimkan ACK atau balasan tanda terima pada data link layer bukan merupakan sebuah keharusan. Ya, jadi mekanisme ini dibutuhkan ketika penerima tidak bisa mentoleransi frame yang error atau loss. Artinya ketika ada layanan yang penting, misalnya pengiriman email. Nah, pengiriman email itu kan membutuhkan data yang dikirimkan harus benar-benar sama atau bebas error. Nah, mekanisme yang dibutuhkan adalah mekanisme yang menggunakan ACK atau acknowledgement, sehingga data yang dikirimkan itu adalah reliable atau bisa dipercaya atau handal. Baik, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, di sini saya berikan tugas yang pertama, yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan acknowledge connectionless service dibandingkan dengan model service lainnya. Jadi 3 orang pertama dari setiap kelas yang mengirimkan jawaban ke email saya akan saya berikan nilai quiz. Ya, jadi khusus ke 3 orang pertama. Ya, itu untuk tugas yang pertama. Oke, saya lanjut materi berikutnya ke framing. Jadi apa yang dimaksud dengan framing? Jadi framing adalah mekanisme untuk menggabungkan aliran bit menjadi sebuah frame. Jadi model framing yang bagus akan memudahkan penerima untuk menemukan batas awal dan batas akhir sebuah frame. Ya, jadi ada beberapa cara dalam membentuk sebuah frame. Ada 4, yaitu pertama mekanismenya adalah byte count. Yang kedua adalah flag bytes with byte stuffing. Kemudian flag bits with bit stuffing. Dan terakhir adalah physical layer coding violations. Ya, jadi ada 4, kita bahas satu persatu. Jadi yang pertama adalah byte count. Jadi byte count ini menggunakan field pada header untuk menetapkan panjang byte pada sebuah frame. Artinya apa? Seperti yang kita lihat di contoh ini, bagian header atau bagian depan akan disisipkan informasi berupa panjang byte. Misalnya frame pertama ini disisipkan angka 5. Artinya apa? Penerima bisa mengetahui bahwa panjang frame 1 adalah 5 byte, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, seperti itu. Berarti setelah angka 4 ini adalah frame yang berikutnya, frame kedua. Kita lihat di bagian header, ternyata disisipkan lagi angka 5. Artinya frame yang kedua panjangnya adalah 5 byte, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian angka 8 ini adalah frame yang ketiga, karena sudah 5 byte tadi. Berarti kita lihat bagian header atau bagian depan kembali disisipi angka 8. Berarti panjang dari frame yang ketiga adalah 8, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu adalah batas dari frame ketiga. Berarti data berikutnya adalah frame keempat, yaitu bagian header kembali disisipi angka 8. Berarti panjang frame 4 adalah 8 byte. Begitupun seterusnya. Itu mekanisme byte count. Nah, mekanisme ini punya kelemahan. Apa kelemahannya? Jadi jika terjadi error pada header, maka pembacaan panjang byte akan menjadi keliru. Dampaknya, penerima nanti akan salah membedakan batas frame 1 dengan frame yang lainnya. Salah membaca satu frame mengakibatkan tidak cocoknya mekanisme error detection, sehingga frame tersebut dianggap error. Ini kita coba lihat contoh kesalahan fatal. Misalnya tadi kita lihat masih sama, headernya berisi angka 5, berarti frame 1 panjangnya 5. Itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian di frame kedua ternyata ada gangguan atau ada error, sehingga yang tadinya di sini berisi angka 5 berubah menjadi angka 7. Nah, jadi pada header berisi angka 7. Artinya apa? Penerima mengira bahwa frame kedua panjangnya adalah 7, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Padahal seharusnya frame kedua batasnya adalah sampai yang kelima. Tuh, jadi ada kesalahan pembacaan frame seperti ini. Begitu juga frame-frame belakangnya. Ini akan dibaca menjadi 1. 1 dikira frame ketiga isinya cuma 1 saja. Begitu juga frame-frame berikutnya. Jadi kesalahan error pada sebuah header mengakibatkan frame-frame semuanya akan salah pembacaannya. Jadi salah satu menyebabkan semua frame di belakangnya akan salah dibaca.
Ini penjelasan yang tadi. Header frame 2 error. Sehingga frame 2 dan frame berikutnya terbaca lebih panjang dari yang seharusnya. Itu contoh kesalahan dengan mekanisme byte count. Maka dari itu ada mekanisme yang kedua namanya flag bytes with byte stuffing. Idenya adalah menggunakan sebuah flag sebagai awal dan akhir sebuah frame. Artinya kita menyediakan sebuah kode yang kita sebut dengan flag, kita pasang di depan header dan kita pasang di setelah trailer. Jadi itu akan menjadi penanda bahwa frame batasnya sampai mana. Jadi ada flag dan juga flag tutup ini. Jadi kita tahu oh ini adalah satu buah frame. Kemudian jika terjadi kesalahan pada flag di sebuah frame, maka kesalahan pembacaan hanya terjadi di frame tersebut, tidak merembet ke frame yang lain. Artinya apa? Karena di frame yang lain juga ada flagnya. Jadi kalau kesalahan cuma terjadi di flag yang pertama, error cuma terjadi di frame tersebut. Melainkan pembacaan berikutnya di frame-frame kedua, ketiga, dan lainnya tidak akan merembet kesalahan. Karena ada flag yang tidak error. Kemudian ditambahkan dengan byte stuffing. Jadi yang dimaksud dengan byte stuffing ini adalah ada kalanya kode yang menjadi flag muncul pada data frame. Jadi byte stuffing adalah mekanisme menambahkan special escape byte atau ESC pada data frame yang menyerupai flag. Karena ada kemungkinan kode yang kita jadikan flag, misalnya kodenya adalah 001, katakanlah seperti itu, atau misalnya 512, itu menjadi kode flag. Ternyata data yang dikirimkan juga kodenya sama, 512. Nah, gimana cara membedakan flag dengan data yang menyerupai flag? Itulah kita gunakan namanya byte stuffing, yaitu menambahkan lagi kode tambahan, yaitu disebut dengan ESC. Nah, ini contoh penanganannya. Misalnya data yang dikirimkan adalah katakanlah A, kemudian ada kodenya itu mirip dengan flag. Misalnya kita buat flagnya nilainya adalah 512. Ternyata di dalam data yang dikirimkan ada angka 512. Nah, kalau ini dibiarkan, penerima akan berpikir bahwa flag ini adalah penanda batas. Padahal sebenarnya flag ini adalah data yang memang mau dikirimkan. Maka dari itu, kita tambahkan byte stuffing, yaitu kita tambahkan kode ESC di depan kode yang di depan data yang menyerupai flag tadi. Begitu juga kalau ternyata data yang kita kirimkan berisi kode ESC, maka kita tambahkan kode ESC lagi di depan data ESC tadi. Berikutnya ada kemungkinan ketiga, yaitu data yang dikirimkan memang berisi kode flag dan kode ESC. Misalnya kode flagnya itu adalah 512, kode ESC adalah 110. Ternyata data yang dikirimkan memang benar isinya 110 dan 512. Jadi kan bisa aja ada kebetulan seperti itu. Maka dari itu, agar kode ini tidak dianggap sebagai flag, makanya harus ditambahkan dengan byte stuffing, yaitu ditambahkan lagi ESC di depan dari data tadi, ESC flag. Jadinya adalah A, ESC flag B. Berikutnya ada kemungkinan terakhir, kemungkinan keempat, yaitu ternyata data yang dikirimkan menyerupai seperti ini, ESC. Maka dari itu akan dilakukan proses stuffing, yaitu menambahkan double ESC di depan ESC tadi. Sehingga penerima nanti bisa membedakan, oh ternyata kalau ada 4 ESC, berarti 2 ESC ini bisa dihapus. Jadi data originalnya adalah A, ESC, ESC B. Begitu juga kalau ternyata penerima menerimanya seperti ini, A, ESC flag B, berarti kode ESC ini bisa dihapus karena ini adalah kode tambahan. Sehingga originalnya adalah A, flag B, seperti itu. Kalau ternyata cuma menerima flag tambah kata ESC di depannya, berarti flag itu memang sebagai pembatas yang posisinya bisa di sini. Ya. Misalnya saya tulis di sini flag. Ini flag. Ya, mungkin ini kurang terbaca. Jadi ini flag. Jadi misalnya kalau penerima menerima kode flag tanpa ada ESC di depannya, berarti flag yang dimaksud di sini adalah flag sebagai pembatas.
Sedangkan jika penerima membaca flag yang diawali dengan kode ISC di depannya, berarti kode ISC adalah stuffing, sehingga ISC ini harus dihapus agar bisa menjadi kode originalnya itu A flag B. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan yang byte stuffing. Kemudian mekanisme yang ketiga yaitu flag bits with bit stuffing. Sebenarnya sama idenya dengan yang flag bytes, cuman bedanya adalah mekanisme ketiga ini menggunakan levelnya adalah bits. Ya, perbedaannya bit. Ya, jadi perbedaannya mekanisme framing dilakukan pada level bit. Level bit bukan byte. Jadi yang dimaksud dengan byte itu kan adalah kumpulan bits. Itu yang dimaksud dengan byte. Jadi sebenarnya sama idenya, cuman bedanya adalah flagnya itu berupa bit, bukan byte. Jadi ini contoh yang paling umum. Ada sebuah protokol di mana setiap frame diawali dan diakhiri dengan flag bits. Ini flag bits. Contoh flag bitsnya adalah 011 11 11 110. Atau kalau dalam bahasa heksadesimalnya dia berubah menjadi 7E, yaitu kode dalam desimal 7E. Kalau dalam bentuk binernya adalah 011 11 110. Itu adalah flag bits. Jadi ketika ada sebuah frame berisi flag bits, itu adalah batas. Ya, sebagai batas dari frame. Kemudian sama seperti tadi ada kasus jika ternyata data yang dikirimkan memang berupa data tadi. Ini saya kembali lagi ke slide tadi. Ternyata data yang dikirimkan adalah memang seperti ini, 011 11 110. Nah, gimana cara membedakan? Karena data ini sudah digunakan sebagai flag. Ternyata frame yang dikirimkan juga sama mengandung data seperti ini. Jadi mekanisme sama pakai bit stuffing. Jadi perbedaan bit stuffing di sini dengan byte stuffing yang tadi adalah menggunakan flag bits, yaitu jika terdapat data frame berupa bit 1 berderet sebanyak 6, maka pengirim akan menyisipkan bit 0 setelah bit 1 ke 5. Ya, itu perbedaannya. Kemudian pada penerima, jika membaca ada 5 bit 1 yang diikuti dengan 1 bit 0, maka bit 0 akan dihapus. Itu untuk penerima. Ya, saya kembali lagi ke slide yang sebelumnya. Artinya apa? Artinya, karena kode 0110 ini adalah sudah digunakan jadi flag bits, jadi 1 ini kan berderetnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 angka 1 yang berderet. Itu sebagai flag bits. Ternyata kalau data yang dikirimkan mirip seperti ini, ada 1 yang berderet sampai 6, maka akan disisipkan 0 di sini. Ya, setelah bit 1 ke 5. Ya, bit 1 ke 5 ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi di sini akan disisipkan angka 0. Sehingga data yang dikirimkan berubah. Nanti jadi 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, kayak gitu. Jadi, kalau udah disisipkan 0, berarti kan sudah berbeda dengan flag bits yang asli. Seperti itu. Ini alasannya. Nanti pada penerima, jika dia melihat ada 5 bit 1 yang diikuti dengan 1 bit 0, maka bit 0-nya itu akan dihapus. Sehingga akan ketemu data aslinya. Kita coba lihat mekanismenya. Misalnya pada bagian atas ke A, ini adalah data yang akan dikirimkan. Ya, data 1 frame. Ya, inilah data 1 frame yang akan dikirimkan. Ternyata kita lihat ada 1 yang berderet banyak. Maka kita gunakan mekanisme bit stuffing, yaitu 1, 1, 1, 1, 1. Itu sudah 5. Kita sisipkan 0. Kemudian 1, 1, 1, 1, 1. Udah 5. Kita sisipkan lagi 0. Dan 1, 1, 1, 1, 1, udah 5, kita sisipkan lagi 0. Kayak gitu. Kemudian 1, ternyata nggak ada 1 lagi berderet. Berarti nggak ada stuff bit di sana. Seperti itu. Jadi data ini yang akan kita kirimkan ke penerima. Nanti penerima tinggal membaca. Kalau dia melihat angka 1 berderet, kemudian diikuti dengan 0, 1 buah, berarti angka 0-nya harus dihapus. Ya, jadinya kembali seperti ini. Kemudian dia melihat lagi, ada 1 berderet 5, kemudian ada 0 yang ke-6, cuma 1, berarti 0-nya ini adalah stub bit, berarti tinggal dicoret. Jadinya seperti ini, aman. Kemudian dia melihat lagi ada 1 sebanyak 5 kali, kemudian ada 0, cuma 1 kali, berarti 0-nya adalah stub bit, tinggal dicoret.
Jadi angka 1 ini maju ke depan. Jadi seperti ini. Itulah data aslinya bisa diterima dengan baik. Nah, itulah mekanisme bit stuffing. Kemudian mekanisme yang terakhir adalah physical layer coding violation. Jadi mekanisme ini menggunakan shortcut ke physical layer. Artinya memanfaatkan sinyal-sinyal tertentu yang tidak digunakan pada physical layer. Ini contohnya di physical layer sebelumnya ada mekanisme yaitu 4B atau 5B. Artinya adalah 4 bit data yang ditranslasikan menjadi 5 bit sinyal. Ini contoh mappingnya. Jadi misalnya kita lihat, kalau ternyata data yang akan dikirimkan berupa 0000 akan ditranslasikan menjadi 11110. Nah itu, ini adalah merupakan sebuah kesepakatan atau kamus ya. Jadi kalau data yang dikirimkan seperti ini, dia akan diubah menjadi 0101 01001 kayak gitu. Begitu juga data-data yang lain. Ya, ketika dikirimkan, dia akan ditranslasikan dulu baru dikirimkan. Nanti di penerima juga sama menggunakan kamus ini. Kalau data yang terimanya 11101 berarti dia akan diubah menjadi data aslinya seperti ini. Itu yang dimaksud dengan 4B atau 5B mapping. Nah, nanti dengan penggunaan penggunaan mekanisme physical layer coding violation berarti akan mencari kombinasi bits yang tidak digunakan pada kode word 5B. Nah, di sini kan ada banyak nih kode-kode words yang belum dipakai. Misalnya 000000 0 semua. Kan tidak ada muncul di sini di kode word 5B. Nah, itu akan digunakan sebagai flag, sebagai penanda. Ya, jadi dengan menggunakan flag, jadi bisa dibedakan, oh ternyata data-data yang nggak ada di kamus ini adalah flag. Jadi itu bisa digunakan sebagai batas sebuah frame. Jadi itu yang dimaksud dengan mekanisme yang keempat. Oke, sebelum saya akhiri, saya berikan lagi tugas yang kedua. Jadi saya minta jelaskan kelebihan mekanisme flag bits dengan bit stuffing dibandingkan dengan mekanisme framing lainnya. Jadi sama seperti tadi, 3 orang pertama dari setiap kelas yang mengirimkan jawaban ke email saya akan mendapatkan nilai quiz. Oke, nanti saya tunggu siapa 3 orang pertama yang beruntung yang akan mendapatkan nilai quiz. Ini saya perjelas mekanisme pengumpulan tugas. Jadi tugas mandiri yang saya minta tadi itu harus ditulis tangan. Ya, bukan diketik. Jadi saya minta ditulis tangan pada selembar kertas dan di-scan. Atau boleh difoto, tapi yang jelas fotonya itu harus bisa dibaca. Kemudian formatnya adalah format PDF. Kemudian tugas tersebut dikirim ke email saya yaitu aryadarmaadi@unut.ac.id. Itu mekanisme pengumpulan tugas. Kemudian judul emailnya adalah tugas mandiri 1. Misalnya kalau Anda mengirimkan tugas yang kedua berarti tinggal diganti tugas mandiri 2_nim. Ya, tergantung Anda mengirimkan tugas yang pertama atau tugas yang kedua. Kalau Anda mau mengirimkan kedua-duanya boleh, tinggal saya lihat apakah masuk nggak 3 orang tercepat. Kalau ternyata Anda jadi orang keempat atau kelima, berarti Anda tidak dapat nilai. Ya, itu untuk mekanisme pengumpulan tugas. Next, materi minggu depan adalah penanganan error pada layer data link. Nah, ini sebagai referensi, Anda bisa baca di buku aslinya, yaitu Computer Networks edisi kelima. Ya, jadi ya seperti yang sudah saya bagikan di kelas, Anda bisa membaca penjelasan lebih lengkap dari mekanisme framing dan juga model-model layanan yang saya jelaskan tadi di buku aslinya, yaitu Computer Networks 5 Edition. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih.